supaya bisa menikmati libur bersama Fidel selama dia kerja di Bali. Tapi ternyata rencananya pindah 1 Februari diundur. Saya bilang ya sudah, kamu nikmati aja, kan gitu kan. Jadi dia tidak jadi pindah ke Jakarta, tapi bukan berarti dia merasa kecewa, malah dia merasa senang sekali karena ya pertama siapa sih tidak mau ke Bali? Kemudian ya juga hobinya cocok di sana, kemudian dia senang dengan suasana sana. Saya bilang ya sudah, yang penting kamu nikmati. Itu kami ke sana dan mohon didukung doa buat Fidel, juga anak kami Felis yang sekarang ini harusnya dia ada di Jakarta, tapi karena ada tugas ujian. Oke, ada diklat dan ujian, jadi ada di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Ya, sebagai seorang medis dia harus melaksanakan tugas itu dan mohon didukung doa Pak Pendeta. Yang lain adalah kami juga bergumul soal kesehatan bagi saudara kami. Ya, 2 saudara saya sakit dan bagi kami ini cobaan. Tapi kami yakin dan percaya tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Dan segala langkah hidup kita itu sudah diatur oleh Tuhan. Kadang-kadang kita di bawah, kadang-kadang kita di atas. Kadang-kadang kita berjalan, lutut kita tidak kuat, tapi Tuhan menggendong kita. Kadang-kadang jalan yang kita jalani terlalu panjang, tetapi di ujung itu ada Tuhan sudah menunjukkan cahaya yang terang. Dan kami yakin itu. Ya, mohon didoakan. Ya, saya lupa tadi tulis namanya, tapi saya yakin Pak Pendeta daya ingatnya sangat kuat. Namanya Jonathan Sampetoding, kemudian yang kedua adalah Pendeta Christophorus Sampetoding. Ya. Beliau sangat bergumul berdua, mohon dikuatkan dan doa-doa yang disampaikan itu Tuhan dengar, mudah-mudahan diberikan kesembuhan dan buat keluarga diberikan kesabaran untuk mendampingi, karena bagaimanapun keluarga itu sangat menentukan. Itu kemudian keseharian kami di rumah ini kami cuma berdua. Mudah-mudahan kami tetap sabar, jalani bersama-sama dengan Mama Ninin. Kebetulan kami juga masih kerja berdua. Tuhan kiranya memberkati kami agar kami bisa menjadi alat Tuhan, ya, alat Tuhan buat kemuliaan nama Tuhan. Karena tadi disampaikan kita tidak usah minta kekayaan, tidak usah umur panjang. Kalau kita dijadikan sebagai alat Tuhan, saya yakin Tuhan akan melengkapi untuk semua itu. Itu yang saya mohon dukungan Pak Pendeta dalam ibadah ini, dan saya tetap berkomitmen bahwa jemaat ini adalah bagian hidup saya akan tetap bersama-sama dengan jemaat ini. Sebagai informasi saja, memang saya juga bergumul soal domisili sekarang ini. Pak Pendeta dan jemaat ya sudah mulai kan sudah pindah, tidak lagi di dekat-dekat Gunung Putri, sudah dekat-dekat kami di sini, balik lagi lah katanya kan. Saya bilang biarkanlah kami menikmati indahnya ibadah di gunung itu, apalagi indahnya alam gereja Gunung Putri. Saya kemarin berlibur dan banyak yang komentar, di mana lokasinya? Saya bilang ini jauh lebih indah di Gunung Putri daripada alam yang Anda lihat semua. Karena ini yang wilayahnya cukup bagus. Itulah sebabnya saya sangat senang beribadah bersama-sama dengan kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih buat Bapak Ibu yang hadir bersama-sama dalam ibadah rumah tangga ini. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa selalu memberkati kita, selalu menuntun kita dan memberikan yang terbaik, yang apa yang kita inginkan. Kuri semangat pada mato. Shalom. Terima kasih Bapak Amos. Mari kita lanjutkan dengan bermazmur dari Mazmur 71 ayat 1 sampai 6. Padamu ya Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku menendapkan malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh. Kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkraman orang-orang lalim dan kejam. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan. Kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku.
Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Sejenak aku menoleh pada jalan yang telah tertempuh. Kasih Tuhanku peroleh membuatku tertegun. Jalan itu penuh liku, kadang-kadang tanpa terang, tapi Tuhan membimbing hingga aku tercengang. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. Keluarga, Bapak Ibu, Saudara-saudara, untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kembali kami menikmati persekutuan kasih di hadapan-Mu Tuhan, dan kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Kebaktian rumah tangga perdana di tengah-tengah keluarga hamba-Mu Bapak Amos sampai Toding, sekalipun terkendala soal waktu, tetapi kerinduan keluarga yang begitu dalam menikmati persekutuan bersama Tuhan, dan Engkau sendiri yang membuka jalan hingga saat ini di sini. Kami bersama-sama dengan keluarga memuji memuliakan nama-Mu, beribadah kepada-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Saatnya Tuhan, kami akan membuka, membaca serta merenungkan kebenaran firman-Mu sebagai dasar persekutuan ini. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu sungguh menjadi bahagian hidup kami, dan kami pun dengan penuh semangat memperkatakan firman-Mu kepada siapapun yang kami jumpai, bahkan dalam tingkah laku kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, ampuni dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada-Mu ya Bapa. Amin. Keluarga dan saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kedengaran di tengah-tengah persekutuan ibadah rumah tangga keluarga Bapak Amos sampai Toding hari ini, saat ini di sini, terambil dari kitab Yesaya, Perjanjian Lama, Yesaya 43 ayat 1 sampai 7. Yesaya 43 ayat 1 sampai 7 saya langsung bacakan saja. Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakmu laki-laki dari jauh,
dan anak-anak perempuanmu dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan juga kujadikan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus bersabda, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Keluarga, Bapak Ibu, saudara-saudara, Shalom. Ibadah rumah tangga ini saya kira kita tahu bersama bahwa yang perdana ya, yang pertama diawali di Jemaat Gunung Putri memasuki tahun 2022. Saya mengulangi awal khotbah tadi bahwa kita berada di dunia ini bukan karena kebetulan dan bukan pula karena keinginan kita, melainkan Allah yang menghadirkan dalam maksud dan rencananya sendiri sesuai dengan renungan minggu ini. Sepanjang minggu ini sampaikanlah kehendaknya. Pokadai tupak perianna. Sebagai maksud dan rencana Allah menghadirkan kita di dunia ini, maka melalui pembacaan kita dari sudut pandang kitab Yesaya, ada yang hendak Tuhan mau katakan kepada keluarga dan kita semua. Sebagaimana kita ketahui, Yesaya berarti Tuhan adalah penyelamat atau keselamatan dari Tuhan. Dan Yesaya ini dalam sejarahnya hidup bernubuat, diutus Tuhan pada zaman empat raja Yehuda ya di Israel Selatan, yaitu Usia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Yesaya lahir dari seorang ayah yang teguh dan konsisten pada iman dan panggilannya. Dan saya kira ini mungkin merupakan CCA pengetahuan isi Alkitab kita. Mudah-mudahan ada yang masih ingat siapa ayah Yesaya. Adakah yang tahu pengetahuan isi Alkitab teh? Ada yang masih ingat siapa ayah Yesaya? Kalau ada dapat dikasih hadiah. Tidak ada ya? Kalau begitu saya sendiri yang dapat hadiah. Ya, ayah Yesaya adalah Amos. Amos seorang gembala domba dari Tekoa. Dan Amos ini adalah salah satu kitab juga dalam Perjanjian Lama, ya, Nabi Amos. Tapi bukan berarti kita tertuju pada pikiran keluarga ya Pak Amos sampai Toding. Tapi walaupun itu arti sebuah nama kan, ya Amos seorang yang konsisten dan keras dalam menyampaikan suara Tuhan. Yesaya, anak Amos, menyaksikan penghukuman Tuhan bagi Yehuda dan akhirnya jatuh ke tangan Babel dan dibuang ke Babel. Mereka terbuang dari hadapan Tuhan. Secara khusus pasal 43 ayat 1 sampai 7 memakai banyak simbol-simbol tempat, tetapi adalah gambaran di mana perlakuan Tuhan kepada umatnya yang telah memberontak, sehingga pembuangan ke Babel dipaham sebagai terbuang dari hadapan Tuhan dan mereka kehilangan harapan. Sehingga memang kitab Yesaya ini banyak sekali muncul pertanyaan, di manakah Tuhan? Apakah Tuhan masih mengasihi mereka? Yehuda ibarat tanaman yang sudah kering dan tinggal menunggu mati. Nubuat Yesaya yang disampaikan dalam pasal 43 pembacaan kita ibarat air yang datang di tengah kegersangan, menjadi air dan pupuk yang membuat tanaman yang kering hampir mati kembali segar, memunculkan tunas baru, lalu menjadi hijau dan hidup kembali.
Tuhan menghukum Yehuda tetapi tidak membinasakan. Tuhan sendiri memulihkan mereka dan membawa kembali. Karena itu, penegasan seruan Yesaya dalam pembacaan kita yang luar biasa bagi umat Allah pada zaman di mana mereka mulai kecewa ya. Walaupun mereka tahu itu kesalahan mereka sendiri. Ialah kata janganlah takut. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, ini sebenarnya membawa kita kepada bayangan ketika kita betul dalam kegersangan dan ketakutan, lalu ada suara janganlah takut. Sebuah harapan yang luar biasa, dan 2 kali disebutkan dalam pembacaan kita, ayat 1 dan ayat 5. Ya, 2 istilah janganlah takut merupakan penegasan untuk mengatakan bahwa Allah tengah hadir atau Allah sedang hadir, yang mengakibatkan pemulihan yang terjadi pada Yehuda. Dan ada 2 hal yang menyebabkan kehadiran Tuhan yang memulihkan menurut kitab Yesaya ini. Yang pertama, Yehuda adalah kepunyaan Allah sendiri. Yang kedua, Yehuda berharga di mata Tuhan. Dan mereka berharga bukan karena, kalau dalam konteks sekarang ya, kita berharga bukan karena kita setia melayani, karena saya adalah jabatan pendeta, bukan karena saya giat memberi persembahan, memiliki fisik yang menarik, pandai kaya, bukan. Tetapi Allah menganggap mereka berharga karena keinginannya sendiri. Inilah yang disebut anugerah. Sebagaimana Yehuda berharga di mata Tuhan, sesungguhnya begitulah juga kita semua berharga di mata Tuhan, mulia di hadapan Tuhan. Karena apa? Kita adalah anak-anak pilihannya. Karena itu percayalah Bapak Ibu saudara-saudara, bahkan kalau kita berangkat dari kitab Yeremia tadi, itu rupanya kita dipilih bukan ketika kita ada hadir di dunia ini. Sebelum kita menginjakkan kaki di dunia ini, di dalam kandungan Allah sudah mengetahui kita. Karena itu bersyukurlah. Pertama, karena kita telah dipilih oleh Allah. Dan keterpilihan kita menurut iman Kristen, dan ini sedikit doktrinnya, keterpilihan kita yang disebut sebagai predestinasi, bahwa Allah tidak pernah salah pilih. Dia akan membawa kita ke dalam rencananya. Walaupun memang rencana Allah itu adalah sebuah proses ya. Di PAPKB tadi malam kita sudah meyakini bahwa ternyata perjalanan kehidupan dari Mesir ke Kanaan adalah proses di mana kita sedang menuju kehidupan damai sejahtera. Karena itu ketika perjalanan itu kita berhadapan dengan tantangan yang begitu mengecewakan dan menyedihkan, jangan putus harapan. Masih ada perjalanan berikutnya. Dan tujuan perjalanan kita ialah menuju tanah yang berlimpah susu dan madunya. Artinya apa Bapak Ibu saudara-saudara? Proses dalam kehidupan kita akan membawa kita kepada kebahagiaan. Mungkin Bapak Ibu saudara-saudara, kita merasa tidak berharga. Kalau dalam konteks saya mengatakan karena dosa kesalahan kita, tetapi Allah tetap menganggap kita berharga. Puncaknya ialah memberikan manusia sebagai ganti. Dan tipologinya nyata di dalam manusia Yesus Kristus. Melalui Yesus Kristus selalu terbuka pintu pengampunan untuk terus menjalani hubungan dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, konteks kehidupan yang kita hidupi saat ini seperti khotbah tadi ya, jujur kita katakan banyak kekecewaan, entah karena kesalahan kita, entah karena kesalahan orang lain. Tetapi Alkitab juga memberitakan bahwa ada yang namanya dosa kolektif.
toseng ama dosa, orang lain berdosa, kita merasakan akibatnya. Ya contoh saja ya, Bapak Ibu saudara-saudara. Kita bekerja dalam satu instansi. Minta maaf kalau saya pakai contoh pemerintahan ya. Kita adalah bawahan, kita tidak tahu apa-apa. Lalu pemimpin kita diperiksa KPK dan punya usut, akhirnya kita juga masuk di penjara. Padahal 1% pun uang kita ambil tidak. Nah ini yang disebut orang berdosa, kok kita juga jadi. Banyak sekali yang mengecewakan dan bagi kita itu adalah tantangan. Tetapi sekali lagi firman Tuhan mengingatkan bahwa kita adalah orang yang dipilih, berharga di mata Tuhan. Karena itu firman Tuhan ini sebenarnya mau mengajak kita, percayalah bahwa tidak ada sesuatu pun yang luput dari rencananya. Kalau hari ini kita kecewa Bapak Ibu saudara-saudara atau berduka, saya yakin itu adalah dalam rencana Tuhan. Dan sekali lagi selalu Yeremia 29 berkumandang, aku mengetahui masa depan, aku mengetahui rencanaku bagi masa depanmu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tentunya dalam kebersamaan ini pula, dalam situasi yang kita hidupi sekarang, justru menunjukkan kasih-Nya kepada kita di tengah-tengah pergumulan pandemi COVID-19. Belum lagi persoalan 1001 masalah dalam rumah tangga kita, dalam pribadi kita. Bahkan berita yang kita dengarkan, varian Omikron ini meningkat ya. Karena itu memang ya saya sarankan untuk sementara juga kita libur bersentuh-sentuhan. Ya walaupun ada kerinduan kita berjabat tangan, tapi pas sibang midol ote, yakinlah karena memang keputusan gereja sudah memutuskan, selalu ada jalan yang dibuka Tuhan, sekalipun tidak memenuhi pengharapan kita, seperti ibadah virtual. Jadi ibadah virtual itu adalah alternatif dari yang seharusnya kita lakukan. Karena apa? Karena situasi dan kondisi. Nah demikian pun Bapak Ibu saudara-saudara untuk sementara waktu. Apalagi di Jemaat Gunung Putri ya secara khusus ya, kita merasakan beberapa saudara kita terkonfirmasi varian ini. Semoga para dokter Satgas Covid Gunung Putri cepat untuk memaksin kami yang ketiga. Ya, saya yakin itu adalah kehendak Tuhan dan kita bersukacita mengikutinya. Tuhan mengenal saudara dan saya, terlebih Bapak Amos sekeluarga sebagai orang yang dipilih dan berharga di mata Tuhan. Dia yang membentuk dan menjadikan keluarga dan kita semua. Oleh karena itu, dalam perjalanan kehidupan suka duka seperti kesaksian keluarga tadi, ada pergumulan tetapi ada juga sukacita. Dan ketika suka dan cita ini berpadu akan menghadirkan damai sejahtera, dan disinilah letak di mana kita bertekun setia hanya kepada Tuhan. Kita tidak lari kemana-mana. Sekalipun dunia menawarkan bahwa harta jadi jaminan kebebasanmu, enggak. Jabatan jadi jaminan, enggak. Hanya Tuhan. Nah, seperti kesaksian keluarga pula bahwa 23 Januari kemarin adalah hari yang berbahagia. Hari ulang tahun. Kita semua merasakannya dan ucapan kebahagiaan itu sudah dikumandangkan lewat grup-grup WA. Dan itulah persekutuan kasih kita. Nah, saya sendiri pribadi mohon maaf mungkin ada yang bertanya, oh nanti nama ulelian te pandita. Minta maaf karena sedangkan PA kemarin saya ditelepon Pak Alef, naku PA tu temu naku aduh terlena terlena apa, naku terlena tugas.
Ya, saya tidak perhatikan lagi apa-apa karena batas waktu memasukkan tugas sangat-sangat singkat. Jadi saya kira Bapak Ibu yang telah mendukung studi pendeta jemaat pasti mengerti seperti Allah mengerti untuk keadaan kita semua. Selamat kepada keluarga Bapak Amos Sampetoding. Harapan dan doa kita semua akan terus mengiringi perjalanan kehidupan keluarga. Yakinlah senantiasa bahwa rencana Tuhan indah pada waktunya. Dia yang berkarya, berinisiatif menyelamatkan umatnya pada masa lampau. Dia juga sedang bekerja dan berkarya menolong kehidupan keluarga dan kita semua. Roh Kudus memberkati. Amin. Sebagai wujud sukacita menyambut firman Tuhan, mari kita bersyukur di hadapan Tuhan dengan memberikan persembahan, karena semua persembahan itu untuk proses pelayanan sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Firman Tuhan mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Pakailah seluruh hidupmu sebagai lagu yang kita nyanyikan mengiringi persembahan syukur kita. Lah seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Oh, yang kau butuhkan kini dan selamanya. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum waktu tua. Tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Dilanjutkan persembahan pujian dari PWGT. Disilakan.
Ya, lagu yang begitu indah, bagus sekali dari PWGT. Karena itu bayadil keden PKB duka PKB te. Silakan PKB. Nagwa PKB ko ganna mo to. Bainiki omo wakilikan. Ya le. Ya untuk sementara. Marilah Bapak Ibu, keluarga, saudara-saudara, kita menaikkan doa syukur menopang doa dan harapan keluarga menjalani kehidupan seperti yang sudah diungkapkan oleh keluarga Bapak Amos Sampetoding tadi. Mari kita berdoa. Kembali kami tunduk diri seraya mengucap syukur, sungguh Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami. Engkau menghadirkan kami dan membawa kami ke dalam rencana-Mu. Walaupun jalan itu penuh dengan liku, bahkan kadang-kadang tanpa terang, tetapi pengharapan kami selalu teguh, karena Roh Kudus-Mu selalu ada bersama dengan kami. Firman-Mu kembali meneguhkan kami bahwa Engkau yang memilih kami, Engkau yang membuat kami berharga di mata-Mu. Dalam nuansa sukacita dan syukur itulah atas firman-Mu, kami boleh dihimpunkan bersama keluarga di sini bersyukur dan bersukacita di hari ulang tahun hamba-Mu, Bapak Penatua Amos Sampetoding. Terima kasih Tuhan pertambahan usia sebagai bukti nyata bahwa Tuhan tetap setia memelihara Bapak Amos Sampetoding. Engkau yang menguatkan dan memberikan semangat untuk terus berkarya demi kemuliaan nama-Mu. Bahkan oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau mengutus dan menyatakan hamba-Mu di tengah-tengah umat-Mu menjadi berkat bagi setiap orang, bagi banyak orang dan bagi persekutuan-Mu. Dalam ibadah ini Tuhan, kami bersih hati menopang mendukung segala harapan keluarga Bapak Amos Sampetoding. Lanjutkanlah kasih setia-Mu dalam pemeliharaan-Mu. Kuatkan dan mampukan menunaikan berbagai tugas kenegaraan, tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan. Biarlah dilakukannya dalam penyerahan diri hanya kepada-Mu saja. Karena sesungguhnya kami sadar tanggung jawab yang begitu berat, bahkan rentan dan berisiko dengan berbagai halangan-halangan, berbagai hal-hal yang bisa membawa ke dalam pencobaan. Kami mohon Tuhan terus mendampingi hamba-Mu. Terima kasih juga untuk kehadiran istri kekasih Mama Ninin dalam kebersamaan mereka yang penuh kebahagiaan, terus mendayun bahtera rumah tangga mereka. Berkati senantiasa Mama Ninin dalam pekerjaannya, dalam mengurus kehidupan rumah tangga supaya nama Tuhan tetap dipuji dan dimuliakan. Berkati kedua anak kekasih kami Tuhan, walaupun saat ini tidak sempat hadir, tetapi Tuhan sendiri yang mempercayakan sebuah tugas pelayanan yang lain. Anak kami Ninin yang sementara diklat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Fidel yang menunaikan pekerjaan di Bali. Kami berdoa untuk kedua anak kekasih kami dalam segala harapannya. Felicitas dalam tugas medisnya, bercita-cita melanjutkan dan mengembangkan potensi dalam dirinya sebagai dokter spesialis. Begitupun anak kami Fidel, di dalam pekerjaannya dia merindukan memperlengkapi dirinya dengan studi lanjut. Berkatilah harapan kedua anak kami Tuhan,
Bukalah segala kemungkinan yang baik untuk harapan ini. Kuatkan dan berikan kesehatan yang baik. Kami berdoa juga untuk orang tua yang ada di Cimahi. Tuhan berikan kesehatan yang baik dalam masa tuanya. Tuhan teguhkan imannya. Oh Tuhan Bapa kami di surga, bersama keluarga kami mendoakan kekasih-kekasih kami, Bapak Yonatan sampai Toding, hambamu Bapak Pendeta Christopher sampai Toding yang saat ini bergumul dengan sakit penyakit. Kami percaya Tuhan, kuasa mujizat-Mu selalu ada buat kami anak-anak-Mu. Dan dalam penyerahan diri hanya kepada-Mu saja, biarlah Tuhan yang bertindak. Memakai tangan-tangan para dokter, para medis, obat-obatan, makanan, minuman. Karena sungguh Tuhan, selain pergumulan saudara kami berdua, juga adalah pergumulan keluarga dan kami semua. Kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, memberkati dan menyembuhkan kedua saudara kekasih kami. Begitupun saudara-saudara kami di Jemaat Gunung Putri dalam kelemahan tubuh, berkatilah mereka semua. Oh Tuhan Bapa kami di surga, Engkau sendiri mengetahui pergumulan keluarga di tengah-tengah persekutuan Jemaat Gunung Putri karena jarak rumah dan gereja begitu jauh. Tetapi kami memohon kepadamu, berkenanlah Dikau menghadirkan hamba-Mu di tengah-tengah persekutuan kami senantiasa. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memakai dan mengutus hamba-Mu Bapak Amos untuk hadir di tengah-tengah persekutuan. Dan Tuhan selalu membuka jalan di dalam menikmati persekutuan di Jemaat Gunung Putri. Oh Tuhan Bapa kami di surga, terima kasih untuk persembahan syukur yang telah kami nyatakan, baik melalui kehadiran kami bersama keluarga, persembahan yang telah kami berikan lewat pundi, persembahan pujian, persembahan berbagai karunia, talenta, puji-pujian multimedia. Kiranya semuanya itu berkenan di hadapan-Mu sebagai korban yang berbau harum. Berkatilah perjalanan kehidupan keluarga Bapak Amos sampai Toding selanjutnya. Perjalanan kehidupan diiringi oleh tuntunan kuasa kasih-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami. Inilah syukur kami yang jauh dari kesempurnaan. Karena Engkaulah yang sempurna Tuhan, kami mohon Tuhan sempurnakan doa kami. Karena hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami bawa doa ini. Dan di dalam namanya pula kami berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukup. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mengakhiri ibadah kita, mari sidang jemaat bersama keluarga kita berdiri. Tuhan Allah beserta engkau sampai ketemu kembali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu
sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah serta Engkau. Arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Di hidupku ku ada sobat yang setia, kita nyanyikan sebagai lagu syukur dan penutup. Di hidupku ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria, itulah Yesus juru selamatku. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Oh, kasih-Nya besarlah tiada taranya, dengan rela Dia mati bagiku. Kepadanya ku serahkan jiwa dan raga, sejak itu Dia bimbingku selalu. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang memimpinku ke negeri yang kekal, memimpinku ke negeri yang kekal. Demikian ibadah. Selamat buat keluarga, selamat ulang tahun Pak Amos, dan selamat buat kita semua. Demikian ibadah rumah tangga pada siang hari ini. Sekali lagi majelis dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Amos Sampetoding. Semoga senantiasa sehat dan selalu berbahagia bersama keluarga. Dalam ibadah ini kita juga di depan ada
kue dan lilin-lilin yang sepertinya harus ditiup atau dikipas. Saya undang Ibu PWGT yang memimpin kita dalam acara ini. Mama Putri. Oke, terima kasih kepada Bapak Amos beserta dengan Ibu. Kami persilahkan ke depan dengan Pak Pendeta ya, karena ulang tahun pernikahan juga ya Pak Pendeta, dan juga mendampingi Ibu dan Bapak Amos, dan juga mungkin hari kemarin ada yang ulang tahun Rara ya, Rara ya, yang bulan Januari. Ada Rara, ada Kak Happy juga ya, Kak Happy yang ulang tahun. Siapa lagi yang Januari? Rara 29, Kak Happy tanggal 22 ya. Siapa lagi? Pak Pendeta, ayo Kak Happy sama Rara. Rara, siapa lagi yang ulang tahun? Oli Papa. Yang ulang tahun bulan Januari, saya cari yang tadi di warta tapi udah nggak ketemu. Kak Happy di sini. Nah, Rara. Ya, sambil kita mempersiapkan kue ulang tahun, ada ungkapan hati dari yang ulang tahun dengan menyanyikan terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, dan semua jemaat juga menyanyi terima kasih Tuhan. Ulang-ulang. Siapkan dulu, belum ulang dulu. Belum siap ketinggian. Ulang dulu. Nah. Kita menyanyi terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih. Oh
terima kasih, itu ungkapan syukur bagi yang ulang tahun. Dan bagi kita semua, kita akan nyanyikan selamat ulang tahun, kami ucapkan, habis itu langsung tiup lilin. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Tepuk tangan semua, kita bangkit berdiri, semuanya berdiri, semuanya berdiri. Ya, panjang umurnya, sehat badannya, panjang umurnya. Di dalam pot, tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup. Tepuk tangan semuanya. Oh ya, tiba saatnya potong kuenya. Selamat ulang tahun. Ya, selamat ulang tahun semuanya. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jadi nanti dipotong. Ya, rapat dulu. Nah, ya, kita potong, nanti kita ini ya. Oke, kita selesai peniupan lilin ulang tahun saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Keluarga menyiapkan makan siang bersama. Sudah siap. Kami minta kesediaan Oma Pendeta Damaris untuk memimpin kita di dalam doa syukur makan siang. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya kasihi, kita sama-sama bersyukur dan mari kita menghadap Tuhan. Bapa di surga, siang hari ini ketika kami boleh berhimpun mencari hadirat-Mu Tuhan, kami datang mengucap syukur, beribadah. Kami bersyukur hamba-Mu memberitakan firman-Mu, baik dalam ibadah hari Minggu maupun di dalam syukur ulang tahun dari keluarga kekasih kami, Bapak Amos sampai Toding. Kami mau berdoa Kau memberkati keluarga ini, Bapak Ibu, anak-anak, dan keluarga. Kau memberikan kesehatan kepada mereka, panjang umur, sukacita dan damai sejahtera, dengan berkat-berkat yang Engkau karuniakan Tuhan. Begitu juga kekasih kami yang berulang tahun, Bapak Marion dan Rara, Bapak Pendeta yang berulang tahun. Kau juga melawat mereka,
memberikan kesehatan, panjang umur, berkat-berkat damai sejahtera juga dalam rumah tangga mereka. Tuhan, kami bersyukur atas perjumpaan, kebersamaan hari ini. Kami bersyukur untuk semua yang Kau lakukan Tuhan bagi hidup kami. Berkat-berkat-Mu. Kami syukuri berkat yang juga kami akan terima pada siang hari ini. Tuhan, kuatkan kami. Dan juga pakailah kami semua untuk juga menyatakan diri kami, talenta kami, dan apa yang ada pada kami untuk juga menyatakan syukur dan berbagi dalam berbagai bentuk. Inilah kami Tuhan, dengarkan kami, layakkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekian dan selamat makan. Kami yang bertugas hari ini, Majelis Gereja, mengucapkan terima kasih atas persekutuan yang indah siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun.